Oke. Buenas tardes, mi amigo. Pokoknya kita buka dengan bahasa sepak bola tiap minggu kan. Oh, iya. Bahasa negara-negara yang sepak bolanya dominan gitu. Yang barusan tuh Meksiko ya? Spanyol juga sama. Ya, sama kan. Karena kan Anda berdua hobi padel kan. Bahasa-bahasa padel kan itu kan. Lu harus ikut. Iya. Iya. Raket kan pakai senar, coach. Oke, kita bersama Coach Justin dengan 2 handphone. Dan Ferry Irwandi yang sudah seperti kasat reskrim sus. Reskrim sus ya. AKBP. Bukannya kombes Anda. Oh, masih AKBP lagi. Rating berapa Bang? Izin kakak asuh. Yeah. Udah lancar itu kan. Oke, daripada kita masuk ke tema-tema politik Coach ya, kita mulai dari sepak bola dalam negeri dulu. Dalam negeri. Ya, apa yang terjadi di Indonesia kemarin. Tadi ya kan? nggak briefnya nggak dalam negeri. Kita kan nggak ada brief di sini. Oke. Tadi gue aja ngoceh nih karena gue nggak ngikutin sepak bola dalam negeri. Enggak maksud gue timnas kan kemarin habis Piala AFF U23. Kalau di luar negeri turnamen U23 itu ditonton nggak sih menurut lo? Yang orangnya aja jarang yang nonton. Apalagi ke bawah nggak ditonton. Tapi emang kalau sepak bola Indonesia level umur ini juga baru ditonton paling 10 tahun. Iya. 10 tahun atau 10 tahun terakhir lah. Sejak era Evan Dimas kan. Iya. Karena waktu itu sensasional banget kan Indra Syafri bawa Evan Dimas CS ini waktu itu. Ngalahin Korea Selatan dengan lapangan berlumpur ini ya kan. Berdebu ini kan waktu itu 3-2 dan sejak itu tuh baru level umur ini jadi naik di Indonesia. Sebelumnya juga seingat gue ngikutin Liga Super Indonesia tahun 2000, Perserikatan Galatama dari era itu terus lanjut juga level umur gak segitu tingginya hype-nya. Tapi kemarin juga nggak rame-rame amat. Iya, Awal-awal malah sepi di grup stage. Pas semifinal udah agak mendingan. Tapi kenapa Coach gue mau tanya sama lu nih, sebagai orang yang pernah berpengalaman tumbuh dalam budaya Eropa kan. Kalau pertandingan kelompok umur di Eropa itu stadionnya selalu sepi gitu. Sepi banget. Iya, bahkan bukan pakai stadion utama biasanya, pakai stadion second tier atau third tier gitu. Itu kenapa sih kayak gitu federasinya? Karena nggak banyak yang nonton dan nggak begitu penting-penting amat. Memang harus dilakukan. Anak muda ini harus diberi jam terbang. Tapi nggak pernah dibahas di sana. Bukan hanya di Belanda, tapi di Jerman, Spanyol juga nggak pernah dibahas. Kecuali kalau mereka, let's say juara Eropa, itu masih oke dibahas dikit lah. Dan gue setuju kalau spotlight di situ justru harus minim ya. Kayak kita ngelihat efek Evan Dimas CS ini. Betul. Pada akhirnya kan ujung-ujungnya spotlightnya terlalu berlebihan Betul. nih. Dan akhirnya di antara generasi itu siapa yang grup? Ya. Enggak, tinggal 1-2 orang paling ya. Ya dulu Evan Dimas itu the best generation, kita bisa anggap kayak gitu. Lawan Korea loh. Iya. Korea dan emang itu kita ngeliat sepak bola Indonesia menyerang dan possession ball kan pertama kali di situ tuh. Tapi ujungnya spotlight. Jangan kan orang mentalitas Indonesia, pemain-pemain di Eropa sana aja. Kalau udah kena spotlight kayak gitu berlebihan mentalnya gak kuat, hancur semua kan. Justru kukira juga nggak ada unsur harus mereka itu mendapatkan perhatian lebih atau perhatian dari federasi, iya. Tapi kalau untuk spotlight media justru harus dikurangi. The problem is, kalau gue lihat kita ini kan miskin trofi, miskin prestasi di sepak bola. Maka dari itu semua prestasi itu di blow up ya, di blow up lah. Yang penting kita dapat trofi-trofi. Nah, itulah mental trofi yang terjadi sekarang. Ini yang kalau gue bilang harus kita sebagai influencer harus mengedukasi bahwa trofi itu adalah hasil akhir. Yang lu harus fokus adalah proses. Kalau proses lu nggak benar, trofi adalah accidental. Menurut lu kemarin timnas sudah berproses secara benar apa yang terjadi di pertandingan? Kalau melihat backgroundnya dengan pelatih latihan 2 minggu, dengan pemain Liga 1, belum ada friendly match, ya udah lumayan. Lumayan, belum bagus, lumayan. Udah sampai semifinal ya? Iya, final bahkan ya. Jadi kasih dia waktu lah untuk lebih banyak lagi mengenal para pemainnya. Karena ya, emang kayak gitu sih. Level umur paling seru yang kutonton tuh Olimpiade 2000 sih. Yang waktu itu siapa? Waktu itu mulai tuh Pirlo ya, sebagai second striker ya. Iya, terus di Brazil itu duetnya Alex sama Ronaldinho. Ronaldinho, betul.
Cuman Alexnya ternyata nggak kemana-mana, Ronaldinho-nya akhirnya jadi mega bintang gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh, dan satu lagi di level umur itu yang dominan, yang sepak bolanya mengerikan justru waktu itu Afrika. Afrika, betul. Nigeria, Betul. ada era Babangida-nya, JJ Okocha kayak gitu. Ada teman gua, Fer, dia itu pernah sekolah bola di Inggris. Jadi dia ikut akademi di Inggris, si Abram, coach. Nah, Abram itu, dia bilang gini, gue itu punya satu orang teman tim, itu orang Zambia katanya. Orang Zambia dan juara Piala Dunia U20. Gue satu tim sama dia katanya. Terus dia levelan, dia bawa bola bang katanya. Saking jagonya, itu kalau dia megang bola di lapangan, gue nggak bisa lihat bolanya ada di mana katanya. Saking jagonya gitu. orang ini gitu. Nah, sekarang main di mana? Tahu nggak lo main di mana? Di mana? Di Liga 3 Portugal. Itu masih Liga Semi Pro. Ini juara dunia U20. Nah, menurut lo, kenapa banyak juara-juara di kelompok usia itu bahkan di Eropa itu gagal tumbuh menjadi seorang superstar? Kita sering mendengar wonderkid, tapi malah tidak jadi gitu, tidak jadi pemain yang seperti diekspektasikan. Yang paling sensasional justru cerita wonderkid itu kan Mansur di Milan. Asim Mastur. Iya, Mastur di Milan kan. Iya, yang dulu sempat di 2-on-2 dengan Neymar gitu kan, ternyata ujungnya jadi bangke gitu. Sebenarnya ini mungkin agak berbeda dengan Koci ya, kalau aku ngelihat. Ya karena sepak bola sekarang itu kan tuntutan atas taktik itu, pemahaman taktik, knowledge dan football IQ itu makin tinggi kan. Jadi skill individu itu ruangnya itu persentasinya itu nggak sebesar di zaman dulu gitu. Kalau di level umur mungkin orang-orang pemahaman taktik nggak segitu tingginya, skill individu jadi menonjol gitu kan. Karena space yang ada lebih lebar. Dan once lu naik ke level yang lebih tinggi, naik ke level yang pro, lebih diperlukan pemahaman taktik sama pemahaman tim dulu gitu loh. Ya kayak kalau di KKS itu yang diceritain Bang Ari. Komunikasi, filosofi, hal-hal yang tim ini geraknya bersama kayak gimana sih? Makanya sekarang ya kayak pernah kita bahas, Jogo Bonito mulai mati, sepak bola mati, Catenaccio mati. Jadi karena orang-orang itu udah bergerak as a team sekarang kan. Jadi ketika pemain itu muncul dari negara yang mana pemahaman taktiknya nggak bagus, tapi individunya bagus, peluang mereka untuk naik ke atas itu lebih berat karena dari awal itu nggak dididik untuk memahami sepak bola secara knowledge. Betul. Setuju. Jadi raw material mereka tuh udah kuat banget, dan ketika harus dipaksa, gue tuh sejago ini, kenapa gue harus tahu direction kemana, kenapa gue harus tahu kapan kita move, kapan kita mundur dan lain sebagainya. Dan itu yang menyebabkan banyak sekali makin kesini wonderkid itu malah jarang yang benar-benar bisa bersinar kan. Betul. Di tahun 2000-an masih mungkin. Pirlo misalnya kan. Ya karena space untuk skill individu itu makin tinggi gitu loh, makin jadi pembeda. Gue ingat tuh ya pemain yang sering dibahas lah, JJ Okocha gitu. Secara skill individu tuh nggak ada yang ngalahin, tapi akhirnya dia cuma bisa bolak-balik klub mediocre karena itu tadi pemahaman taktik football IQ-nya dianggap rendah gitu kan, dibanding Ronaldinho yang lebih bisa paham sepak bola bermain seperti apa. Dan ini jadi penyakit juga untuk pengelolaan timnas kita. Misalnya waktu dulu secara skill individu kita nonton Danone Cup, kita nonton timnas U17, 18 mainnya cantik nih, orangnya hebat-hebat nih. Tapi kenapa di level senior mereka bisa kolaps ya? Yang paling kerasa banget seberapa penting pemahaman tentang sepak bola dan bergerak as a team itu jadi pembeda waktu ngelihat Uzbek ya. Uzbekistan main itu. Kita nggak ngerasain dominasi satu pemain gitu. Tapi benar-benar secara kolektif luar biasa sekali ini tim. Pressure. Gila sih, kayak di Piala Asia tuh kita ngelihat lawan Korea, lawan Irak, lawan itu kita tuh masih ngerasa ini bisa menang nih. Pas dihantam sama Uzbek anjir. Itu levelnya udah Eropa itu. Ngeri, Pak, ngeri. Dan kengerian yang muncul itu biasanya kalau kita misal lawan Korea, wah Son nih gitu kan. Atau ada satu sosok, siapa yang di Australia yang kumisan yang blokor itu? Oh, yang Indie itu ya? Iya, siapa namanya aja? Irvin. Gila nih Irvin. Tapi Uzbek tuh kita nggak akan mention satu nama gitu kan? Betul. Ini tim mengerikan. Itu sih menurut gua. Iya. Kalau menurut Coach mungkin bisa ditambahin. Itu benar, tapi itu kan fenomena yang
10-15 tahun terakhir. Iya. Gue udah bilang di mana Brazil, hancurnya Brazil itu 2014. Iya, 71 Dimana mereka itu ya. ditampol sama Jerman bahwa sepak bola itu bukan skill individu. Iya. Tapi kalau gue jawab pertanyaan lu, kenapa dulu, sebenarnya ini sudah puluhan tahun terjadi. Oh. Dan itu bukan hanya di Indonesia, bukan karena perubahan taktikal, bukan karena perubahan budaya, tapi memang di seluruh dunia, gue berani bilang di seluruh dunia terjadi bahwa anak muda itu perkembangannya berbeda. Udah nggak kayak gitu. Di Ajax itu 100 pemain yang pernah mengikuti youth Ajax yang lolos ke tim utama itu 1-2. Bahkan Aji Masaid aja Bahkan pernah Aji Masaid enggak. Iya. 5-10 pemain mungkin lolos ke klub profesional. 90 go home. Nggak kemana-mana. Waktu gue junior, beberapa temen gue main di FC Utrecht. 1 doang yang lolos. Richard Baking namanya. Pro. Padahal waktu di U17, U19 dia selalu main di timnas. Pro-nya gitu-gitu aja. 7-8 tahun main pro. Jean-Paul de Jong, kapten FC Utrecht, Mr. FC Utrecht, temen gue sekolah. Gitu-gitu aja. Jadi memang somehow Ezra Walian main di Young Ajax sama Donny van de Beek sama lihat Ezra Walian kemana habis dari Ajax ke Indonesia. Enggak super-super juga. Karena memang perkembangan anak muda ke depannya itu memang sangat tidak bisa diprediksi. Attitude, bakat, fighting spirit, banyak faktor yang membuat mayoritas dari pemain ini nggak survive. Wesley Sneijder pernah diinterview, tanya, lu kalau lihat temen-temen lu dugem gitu, gimana perasaan lu? Dia bilang, gue umur 12 udah nggak pernah, udah meninggalkan dunia itu, karena gue udah fokus ke sepak bola. Oh. 12 tahun. 12 tahun. Dia udah tahu dia akan jadi pemain pro dan dia diarahkan untuk jadi pemain pro. Wesley Sneijder kan dari Utrecht. Oh, dia produk Utrecht ya? Dia itu beli klub gue dulu, klub amatir gue. Itu dibeli dia karena rumahnya 2 blok Dari rumah lo? dari klub itu. Oh. Dan bagi gue tuh dia tuh masih underrated sih, dia jago banget. Itu deket makanya. Berarti lu gue satu kaget. kecamatan lu sama Ya nggak jauh lah, dua kecamatan lah sama Wesley Sneijder. Nah dia itu karena dia main di Ajax dari youth, kebetulan orang tuanya pekerja menengah ke bawah, pekerja kasar lah. Working class ya? Working class. Itu diantri nama nyokapnya tiap hari bolak-balik. latihan. Ya, ke latihan karena masih umur muda kan. Nah, temen-temennya gue pengen tahu dari temen-temennya Wesley Sneijder yang bisa jadi pemain top berapa? Feeling gue 0. Wesley doang yang selisting sama dia. Kalau lu sebut tadi almarhum Aji Masaid, which is sahabat gue dulu, gue deket banget sama dia. Dia tunjukin fotonya. Di tim itu, timnya dia yang lolos cuma 1, Aaron Winter. Seangkatan Aji Masaid. Seangkatan sama Aji Masaid. Gue lihat fotonya Aaron Winter, di tim itu hanya Aaron Winter yang lolos. Bahkan Aji cuma setahun di Ajax. Jadi teman-teman gue itu banyak yang main di pro lah, di Feyenoord Youth, di apa. Gak ada satu yang benar-benar survive jadi bagus. Kembali lagi ke sepak bola Indonesia, itu memang fenomena karena gue sering dengar orang bertanya ke gue, kenapa youth kita bagus, at least kita bisa melawan, tapi kalau udah senior kita susah. Karena di youth, lu lawan itu seumur. Levelnya sama. Levelnya sama. Experience-nya sama. Perkembangan fisiknya juga kira-kira sama. Iya. Di situ kita bisa ngelawan karena jumlah youth kita jauh lebih besar daripada Malaysia, Thailand, Vietnam. Dan kalau dibandingin sama Eropa, jumlah youth kita mirip-mirip juga sama mereka. Mirip-mirip juga. Nah, pada saat mereka berkembang, mereka masuk ke pro, nggak semua pemain bisa mengikuti perkembangan itu. Nggak semua pemain bisa jadi Lamine Yamal. Atau Max Dongman-nya Arsenal yang baru 15 tahun. Asik. Rodrigo Mora, Siapa itu? FC Porto, coach. Nggak tahu, gue nggak ngikutin Portugal lah. Scam sepak bola itu. Scam. BB. Jadi Emang kurang wawasan ini, bisa cari alasan macam-macam. Jadi untuk gue itu hal yang biasa bahwa anak muda, tapi Ferry tadi bilang benar bahwa perkembangan sepak bola yang dari skill individu ke teamwork, cuman ini nggak hanya berlaku untuk pemain muda atau Indonesia,
tapi untuk semuanya. Lu mau skillful apapun, it's about teamwork sekarang. Maka dari itu sekarang juga nggak ada, salah satu faktornya adalah nyaris nggak ada striker yang hebat. Iya sih. Berarti coach, pantes Ancelotti itu makin tersingkirkan ya? Ya. Karena peran pelatih itu jadi sangat Penting. krusial sekarang. Itulah kenapa Arne Slot bisa langsung survive. Arteta, kesalahan Arteta bukan dari permainan, tapi dari pilihan pemain. Gyökeres Beli ini? pemain. Gue jujur nggak impress ya sama. Nah nanti kita bahas yang bagian itu tuh nanti aja. Kita fokus ke transformasi youth ke senior dulu. Dalam arti, Lu arahin dulu Fer. dalam arti permainan ini bisa dijalankan lebih bagus kalau lu punya pemain yang berkualitas yang bisa reading the game, Reading the game. yang paham filosofi, yang football IQ-nya tinggi, dan itu nggak gampang. Tapi Itu sangat tidak gampang. Tapi gini, lu kan pernah jadi berada di lingkungan itu ya. Ferry juga pasti punya teman-teman pernah berada di lingkungan sepak bola. SSB Ya, SSB dan lain-lain. Gue tuh pernah ngobrol sama partnernya KKS yang di Portugal. Iya, namanya Joao. Gue tanya sama Semua dia. namanya Joao di situ. Iya, Joao kan terus Jose. Namanya pasti putar-putar di situ kan. Sergio. Jadi gue tanya gini, Fer. Dia cerita gini. Lu tahu nggak di waktu gua main dulu katanya, dia di Sporting Junior dulu. Di Sporting under 17 sampai under 19. Posisinya kiper. Pas gua main dulu, ada 3 pemain yang sangat menonjol katanya. Satu Cristiano Ronaldo, kita tahu semua Ronaldo ada di mana sekarang. Siapa itu? Ronaldo yang di Arab. Ya. Nah, itu satu. Yang fotonya lu gini-giniin waktu di Sporting. Enggak gitu-gituin. Lu pegang-pegang kan wajahnya. Jangan mau bohong. Terus Cristiano, kedua itu ada Ricardo Quaresma. Ya. Porto. Oke lah karirnya ya sebagai pemain. Enggak, gue bilang enggak oke. Lumayan. Ya lumayan lah. Ya, lumayan. Dibanding yang ketiga nih, Siapa? Paulo Sergio. Lu tahu Paulo Sergio? Paulo di mana? Sergio kan yang terhebat di antara akademi Sporting waktu itu. Iya betul. Yang karirnya nggak kemana-mana. Lu tahu dia main di mana sekarang? Di mana? Bali United. Oh ya. Iya, Bali United. Bentar, Quaresma itu Barca pernah. tendangan kita. Tendangan Trivelas dia itu kan terkenal banget. Iya, Trivela. Ya, jadi ada 3 pemain itu yang menonjol kata si Joao. Nah, dia bilang gini, Ronaldo kita tahu katanya. Si Quaresma kita lihat karirnya dibanding yang lain jauh lebih beruntung. Up and down lah. Dibanding yang lain, nih kan. Nah, yang ketiga Paulo Sergio, gue lihat dia nggak cedera. Katanya. Terus apa problemnya? Yang paling penting menurut dia adalah transformasi dari youth ke tim senior. Itu adalah how to manage the pressure. Karena kita bicara exposure tadi di awal kan soal tim junior itu kan how to manage the pressure. Kedua itu decision making katanya. Decision making dalam artian lu benar gak milih klub? Lu kejar duit, ternyata lu kejar duit, pressure-nya lu gak bisa manage di situ, lu selesai. Karena lu kalau udah di level tertentu untuk putar balik itu susah katanya. Nah, gue mau nanya menurut lu nih, di dalam pemain Indonesia pressure yang dapat sebesar sekarang itu, lu melihat nggak ke depannya itu akan mampu di manage oleh human resources kita yang ada di sini? Gue ngelihat ini bang, pertama sebelum ke Indonesia ya, dengan sosial media era rise gini kan, semua pressure itu dikalikan 100 lah. Kalau dulu kan semua kontrol by media nih. Ini bukan cuma media yang bisa bikin lu rame kan. Netizen aja bisa bikin lu rame gitu kan. Dan rame banget bahkan, lebih gila lagi. Gue kira cuma dua jenis pemain yang bisa bertahan. Either dia self-centris, ego, megalomaniak dan narsistis parah. Or macam Zlatan lah ya. Zlatan, Ronaldo, Pogba, Neymar. Gue nggak ngelihat itu narsistis ya. Karena untuk gue narsis itu punya punya ukuran konotasi yang negatif. Yang negatif itu NPD. Gue lebih percaya self-centris. dirinya. High confident. Very high confident lah. Oke, kita
Ya, maksudnya juga nggak negatif ya. Maksudnya orang yang emang believe dengan apa yang dia punya gitu. Kayak dan itu mau kayak gimana pun risingnya sosial media, mereka bodo amat. Pogba itu nggak pernah tertekan karena sosial media, tertekan karena kakaknya sendiri meras dia kan. Itu ya siapa yang nggak tertekan? Keluarga gitu. toksik. Keluarga ini kan. Problemnya keluarga toksik. Si Neymar juga ketika bintang muda lain itu udah kena panggung tuh, dia malah makin gila kan, makin joget-joget lah dia segala macam dan terbukti. Or yang kayak Messi, kayak Modric, Kroos, Toni Kroos, Xavi gitu-gitu. Pemain-pemain yang emang don't give a shit gitu ya. Bahkan menutup dirinya dari hal-hal seperti itu. Nah, in the middle, ini yang paling riskan nih sebenarnya. Nah, itulah pemain-pemain Manchester United. Iya kan? Dibilang self-confident banget, ya kagak. Giliran ada yang punya aura sebesar itu kayak Zlatan atau Ronaldo datang malah dianggap racun. Dibilang nutup diri bener juga enggak. Kayak Lingard, yang kayak gitu-gitu kan jadi tanggung kan. Dan lu masuk United tuh, it means you become a new celebrity kan? Iya, masa kalau bakat potensial lah, Rashford itu nggak kurang dari kecil kita ngeliat dia main itu nggak kurang lah. Tapi kan di sini dia gagal mengatasi pressure itu kan. Nah, tapi nggak mungkin kita memisahkan bagaimana perkembangan zaman kepada pemain. Pemain ini still human gitu loh. Mereka nggak mungkin. Nah, di situ sebenarnya peran dari sebuah klub atau timnasnya sendiri dalam membentengi dan melarang atau membatasi. Ini menarik nih. Gimana menurut lu Lamine Yamal hari ini? Lamine Yamal nomor 1. Party-party terus sebangsa dengan Neymar. Ya, di mana orang punya ekspektasi dia akan kayak Messi yang menutup diri seperti yang lu bilang. Enggak sih. Kalau dari awal Lamine Yamal malah agak lebih songong gitu loh daripada Neymar sendiri. Dia mengidolakan Neymar kan? Iya, dia bukan Messi. Dia bukan cuma percaya diri, dia ngeprovok. Bocah ini kan kata dia kayak gini kan. Enggak, sebenarnya selama dia perform enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak perform itu akan dihantam habis-habisan. Kalau mental lu nggak kuat berarti lu betul lelo. Tapi kalau mental lu kuat go ahead. Berarti kayak Zlatan gitu. Iya. Lamine Yamal masuk kategori Zlatan, Neymar dan kawan-kawan. Kelompok 1. Iya, kelompok 1 nih ya. Kalau maksain dia untuk masuk ke kelompok 2 malah bisa jadi dia underperform loh. Iya. Karena kan itu bentuk dia tapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama dia ke depan ya. Gua harap kelompok 1 seperti yang lu bilang. Mentalnya kuat ya. Karena tapi dia masih kecil juga masih terlalu muda, baru 18 tahun. Dia udah juara Eropa pas umur 17 tahun plus 1 hari. Dan jadi kan sensasi. Gila itu. Jadi ya banyaklah pemain muda. Contoh salah satu si pemain Barca yang cedera kakinya Ansu Fati. Nah, itu salah satu faktor yang bisa membuat karir lu ngedrop. Ini juga masalah mental. Ternyata mental ini anak nggak sekuat itu yang kita pikir. Dari bagus-bagus tiba-tiba cedera langsung gone, hilang. Tapi Ansu Fati kan good boy, coach. Dari awal. Ya, beda-beda dengan Yamal nih. Dia mau jadi Messi dia. Terlalu terobses dengan Messi kan. Iya. It's a good boy, gue setuju. Tapi lu mau survive di dunia ini, mental lu harus gila. Mental lu harus gila. Karena tambah tinggi, apalagi pressure, attention yang mereka dapatkan itu luar biasa. Dan sosmed itu punya peran penting. Like it or not, lu harus bisa nge-handle sosmed. Dengan cara lu sendiri Dengan cara lu sendiri. Lu harus tahu gimana caranya. Ini menarik, coach. Gue ngelihat ada dua fenomena di Barca yang jarang dibahas orang, tapi mereka bisa survive dalam musim kemarin bagus banget. Frankie de Jong sama Pedri nih. Jawabannya very simple. Frankie de Jong sama Pedri itu bisa dibandingkan Mas Xavi Iniesta. Gaya hidupnya nggak banyak exposure. Padahal cedera mereka kan parah kan. Iya. Bisa bangkit gitu loh. Bisa bangkit ya karena itu. Karena mentality. Tapi mereka juga nggak, tingkah lakunya nggak kayak Lamine Yamal. Party. Sebenarnya gue setuju, it's okay. Selama lu mentalnya kuat. Tapi Xavi Pedri sama Frankie de Jong itu lebih kayak ini sama Xavi. Kelompok 2 inilah ya. Iya, fokus ke profesional banget banget, nggak ada exposure. Feeling gue mereka nggak punya sosmed juga dan nggak peduli. Kan nggak semua orang punya karakter yang sama ya. But at the end of the day, lu ada karyawan sebuah klub, lu digaji besar, lu harus sikap lu profesional. Di luar itu
tergantung masing-masing. Nah, menurut lu mentality itu genetik atau bisa dilatih Enggak, atau itu bisa gimana? dilatih. Itu nggak genetik, for sure nggak. Iya. Gue kasih contoh diri gue sendiri. Nah, ini paling seneng gua nih. Waktu gue tinggal di Indonesia, live di Surabaya, gue dari keluarga yang nggak kere lah, oke? Gue diantar sekolah naik mobil, dijemput pakai very protected. Di Belanda itu ya? Di Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya. Wono- Bahkan Wonokromo. gue naik sepeda aja itu harus berantem dulu Karena? agar gue bisa naik sepeda ke sekolah. Dan itu diperbolehkan hari Sabtu doang. Mau humble aja tuh dilarang gitu ya? Kalau supir gue telat jemput, gue naik becak, wah panik nyokap gue. Oh. Kayak gitulah, kira-kira kayak gitu. Jadi di Indonesia gue hidup very protected, oke? Gue ke Belanda, somehow gue dilepas sama nyokap gue. Bangun, beresin ranjang lu sendiri. Umur 12 loh. Bikin roti sendiri. Lu harus naik sepeda ke sekolah. Nggak ada supir di situ, nggak mungkin. Nggak Ente punya- mungkin. Nggak mungkin ente punya supir di situ. Pilihan cuma dua, lu naik bis atau lu naik sepeda. Berarti lingkungan kehidupan dong Lingkungan kehidupan. yang paling berpengaruh. Habis ya? itu gue ketemu temen, karena lu spend berapa jam sih di rumah? Kan nggak banyak. Iya. Lu habis pulang sekolah, gue biasanya main bola 1-2 jam sama teman-teman gue di RT yang sama. Terus jalan ke, pokoknya selalu sibuk lah. Nyaris nggak ketemu orang tua. Jadi lu dibentuk oleh lingkungan lu. Dan lingkungan di Belanda ya kejam. Waktu gue dateng gue nggak bisa bahasa Belanda. Zero. Bener-bener zero umur 12. Karena masih kecil jadi belajarnya cepat. Dan 12 tuh sebenarnya juga udah telat untuk belajar dari awal ya? Ya kalau dari awal iya. Tapi masih oke lah. Masih bisa lah ya? Masih oke karena gue belajar cukup cepat. Tapi lu salah ngomong bahasa Belanda itu kan susah grammarnya. Salah ngomong dikit pasti itu terjadi karena lu baru belajar dicengin sama temen lu. Mental gitu ya? Mental. Itu mental. Ditambah gue masuk grup fans FC Utrecht. Yang working class. Yang working class, yang tawuran tapi solid itu mental. Jadi mental gue sekarang itu dibentuk karena gue di Belanda. Kalau gue seandainya nggak ke Belanda, gue tetap di Surabaya. Ya mungkin gue agak tempe mental gue. Berarti sekarang Padahal Surabaya udah sekeras itu loh, coach. Ya, tapi enggak. Gue keluarga terlalu memprotes. Oh, keluarga lu. mungkin lu ngadepin komen-komen netizen sekarang agak-agak sedih gitu coach ya? Wah, drop gue kok di komen. Kalau sekarang gue maki-maki balik. Ya ini kan kita lihat kayak ini, Fer. Zlatan yang masuk kategori 1 yang seperti yang lo bilang tadi. Ini kan imigran Balkan di Iya, Bosnia di, kan? di Swedia kan. Di Swedia. Keras hidupnya. Keras hidupnya. Cristiano Ronaldo nyapu jalan kan? Iya. Itulah ada cuplikan Cristiano Ronaldo tuh yang kena banget di gue yang dia komentari anaknya. Pokoknya anaknya tuh secara atribut lebih dari dia. Cuma satu, angger gitu. Nggak lapar. Itu yang dia khawatir dan semoga Gue itu kan di member gue sering bikin Just Life ya. Orang berpikir, kalau gue bicara soal kerasnya di Belanda itu orang selalu berpikir, lu minimal masih bisa makan, lu bisa beli baju atau apa. Enggak. Lu umur 12 tahun atau 13 atau 14, pasti ada rasa nggak mau kalahnya dengan temen-temen lu. Kompetisi itu ada. rasional ya. Ya. Gue dulu dibeliin sepatu Nike itu udah sama oma gue yang liburan ke Belanda, dibeliin sepatu Nike pertama gue umur 12-13 tahun gue. Oke. Sementara teman-teman gue yang lain udah pakai Nike, kita pengen juga dong. Lo tahu dulu namanya Walkman yang pakai kaset. Sony Walkman itu dulu kita denger lagu pakai Walkman yang ada kasetnya. Jadi kaset portable player Walkman Sony. pertama. Gue nggak bisa beli Sony. apa Changhong mereknya belum. Belinya Sonic pakai C. Karena itu Cina punya. Sony nggak sanggup bayar. Sekarang Penting nggak? iPhone lu 2 kan. Nggak usah bahas sekarang. Ya. ini dulu pembentukan mental. Jadi gue bener-bener mental gue dibentuk ibarat di jalanan lah.
tapi tidak kriminal. On the street ya. On the street. Sama fans Utrecht, sama teman-teman di bola, sama apa. Membuat gue itu lebih tough. Karena gue masih ingat, gue masuk SMP semua gue atur sendiri. Tapi kan kawan-kawan sepantaran lu juga banyak yang di dalam situasi yang sama. Dan working class. Nggak semua sesukses lu gitu loh. Dan semua. Dan di Utrecht ya. Utrecht. Ya, itu tuh multirasial nggak, Coach? Multirasial. Oh. Tapi dulu imigran kan nggak sebanyak sekarang. Jadi mayoritas temen gue Belanda. Masih white. Masih white. Kalau nggak Belanda, Spanyol, white juga. Atau Yunani, white juga. Walaupun imigran. Iya, walaupun imigran. Tapi rata-rata Belanda. Jadi gue hidup dalam lingkungan di mana dari SMP, karena SD cuma setahun kan belajar bahasa, dihajar mental gue. Itulah kenapa gue berani mengambil keputusan untuk keluar dari Utrecht kuliah di Amsterdam. Karena dari umur 12 sampai umur 18, mental lu diterpa sehingga lu independen. Dan gue itu dari dulu semua sendiri. Makanya orang kaget, kok gue sampai sekarang ibarat gue bayar supir, apa kan nothing lah, ya kan? Gue nggak mau, gue sendiri semua. Gue lihat lu kalau datang kemana-mana kasih duit semua, udah kayak politisi bos. Enggak, bukan bagi-bagi rezeki. Dan hebatnya Coach ini nggak punya manajer sampai sekarang, nggak punya personal asisten ya kan? Iya, manajer gue yang di Habib Bani. Karena tau nggak, kalau gue diminta untuk tampil dan seminggu sekali pasti ada, Coach tampil di sini ya, oke, gue ladenin. Permintaan gue cuma satu. Kan orang yang tanya, ridernya apa, berapa orang yang datang, makan apa, enggak. Gue cuma minta tolong siapin parkir. Karena gue nyetir sendiri kan. Iya. Nah kayak Sabtu kan kita ada event kita tampil di event yang bareng di Culture Kit. Sama manajer gue cuma minta satu, tolong siapin parkir. Udah itu aja. Nah, Coach, kan yang lu mau ceritakan adalah sebab muasal lu ini bisa jadi begitu tough dan independen. Iya, mental itu nggak genetik. Iya. Nah, aku sambung sedikit, Pak. Iya, boleh. Sebenarnya justru menarik melihat Lamine Yamal musim besok nih. Karena kan dia ini kan udah ngejalanin prodigy life ya. Iya. Lagi dimandiinnya sama Messi, umur 16 dapat Piala Eropa, jadi spotlight, karirnya bagus segala macam. Bagi seorang seperti Lamine Yamal ketika mereka kalah di Nation Conference apa namanya piala ini Nation League ini yang mana dia udah taunting terus-terusan nih dia sendiri yang pakai offensive style nih kan ngeiniin Ronaldo segala macam terus kalah 4-2 gitu. Jantam di final. Gak mau salaman. Iya, kayak gitu. Bukan gak mau salamannya gak sopan lah kata orang-orang kan. Dan ini kan berarti jadi proving nih di musim ini apakah mental dia itu sekuat itu atau enggak. Kalau dia drop ternyata dia nggak cocok nih pakai gamenya Zlatan nih katakan seperti itu. Harusnya dia lebih cuman kalau lu lihat lawan ini masih pre-season ya. Friendly-nya pas di Korea. Itu gila Lamine Yamal main. Malah tambah terpacu dia kok. Gila, ya. Which is good kan berarti emang secara natural. Ya. Dia showman gitu kan. Gue sebagai fans sepak bola dan juga fans Barca, ya gue cuma bisa berharap dia punya mental Zlatan bukan mental Pogba. Bukan mental Messi. Tapi Messi ini kan masih aku ngerasa Messi kurang mentalnya, Coach. Terlalu soft. Itu doang lemahnya Messi itu. Enggak. Kalau si Koci Bentar. Kalau lu bilang Messi terlalu soft, contohnya apa? Pensiun waktu gagal Copa America 2 kali. Iya, baru balik lagi. lagi. Dia kan leader, harusnya dia yang nguatin orang. Enggak, itu kita nggak tahu. Maksud lu Messi muntungan orangnya, ngambekan? Bukan ngambekan, dia tuh melankolis gitu. Gue rasa kita nggak bisa mengambil kesimpulan itu karena kita nggak tahu alasan di belakang keputusan itu seperti apa. Begitu pula juga kenapa dia pindah ke Amerika. Tapi yang bisa kita nilai kan keputusannya. Iya, kan decisionnya yang bisa kita lihat. Betul. Cuman kan kita nggak bisa sebuah decision kita nggak bisa pukul rata sesuai dengan pendapat kita seolah-olah itu yang terbenar. Coach, bayangin Messi punya mental Zlatan. Aku tuh selalu Messi itu terlalu introvert untuk punya mental seperti Zlatan. Tapi gini Coach. Tapi anehnya Messi selalu diasosiasikan dengan orang yang mentalitinya kayak Zlatan, yaitu Diego Armando Maradona. Maradona baru nih gitu kan. Wah ini
seorang yang bisa melewati capaian Maradona gitu kan. Itu mungkin dari sisi skillnya. Skill. Nah, menurut lo, gue juga nggak setuju kalau soalnya 180 derajat nih. 180 ya, derajat. nah Diego itu dulu bisa, lo kan ngikutin. Kalau gua udah kita belum direncanakan ya. Kita balik dulu. Lo coba kasih cerita dulu kesan lo ketika menikmati Diego dulu bermain. Ya, kita jangan Van Basten mulu. Iya, kan kemarin Van Basten. Itu kan kembali ke zamannya ya. Zamannya kan bukan kayak sekarang yang teamwork bla bla. Itu kan sepak bola yang sangat terafiliasi dengan mafia di zaman itu dan politik ya. Iya, cuman kita seumur itu kan kita nggak begitu banyak tahu info soal mafia dan politik karena media yang kita baca itu kan cuman koran dan TV. Dan itu pun udah dikendalikan. Dan itu dikendalikan. Maka dari itu yang kita tonton kan hanya di TV. Ya, coba lu jelasin dulu. Di luar. Maradona bisa seperti itu. Ya sebenarnya kasusnya nggak jauh beda sama bintang-bintang lain. Yaitu lahir dari keluarga miskin. Cuman ini anak kurang diarahkan waktu muda. Sehingga gampang banget masuk ke narkoba, mafia, dan lain-lain. Tapi kalau soal skill, gue rasa Maradona kalau sekarang main ya, dengan dia tunjukkan nggak akan survive. Oke. Terlalu banyak skill. Sekarang kan dihantem-hantemin. Kalau Messi kan lebih paham tuh visionary dia. Dia tahu kapan dia harus main, dia scanning gitu. Kalau Maradona lebih ke 90% skill. Dan skillnya memang luar biasa. No one. Bola itu nempel di kaki. Mau sprint, mau apa. Itu yang membedakan dia sama Johan Cruyff yang lebih paham, lebih filosofis, lebih pakai otak, football IQ-nya lebih tinggi. Kalau bakat Maradona for sure. Dibanding Platini. Maradona. Enggak, kalau lu Platini nonton juga kan dulu kan? Ini gue tahu dia kapan pensiun di Juve pada top-topnya kok. Iya. Coba lu bandingin dulu Maradona. Ini Johan Cruyff soal football IQ. Ini Maradona, Platini in between. Tapi juga skill dan lain-lain. Gitu juga, kebalik juga. Enggak, bener-bener antara Cruyff sama Maradona itu kan bener-bener kontradiktif ya. Gitu. Barang beda ya. Iya. Platini di tengahnya. Platini, Socratesnya Brazil, dokter gigi. Bahkan Zidane pun kira-kira di situ juga. Nah, balik lagi ke Messi nih. Aku menariknya gini. Kenapa aku bilang mentalitas dalam segi itu ya? Soalnya kalau dalam survive, untuk dirinya sendiri, ini orang kuat banget kan. Dia udah punya masalah genetik di awal gitu kan. Dia bisa. Betul, cuman menarik. yang membuat Messi itu jadi semakin menarik justru karena ngelihat ternyata dia ini masih manusia. Aku selalu menempatkan Messi itu pemain terhebat sepanjang masa loh. Terhebat itu semuanya lah. Tapi untuk bilang dia terbaik, itu kontendernya banyak banget kan. Dengan situasi tadi, dengan knowledge tadi, dengan budaya tadi, dengan pengaruh sama tim dan segala macam. Dan ternyata Messi itu masih menyimpan sisi humanis setelah Copa America gagal 2 kali itu, Coach. Dia melankoli itu ya. Dan beberapa tahun dalam waktu yang singkat kita ngelihat bagaimana Ronaldo ngepam timnya kan. Itu di era dimana kita ngelihat Ronaldo tuh bisa gitu loh ngegerakin timnya, sedangkan Messi ngerasa timnya nggak bisa bergerak untuk dia. Betul. Ini aku aku bukan fans dua-duanya ya. Aku Del Piero banget tapi Del Piero banget. Harus diumumkan. Iya harus diumumkan. Jangan sampai orang salah nih. Wah ini karena Ronaldo pernah main di Juve, enggak juga gitu. Aku Maldini banget kok. Tapi di situ, cuman di elemen itu tuh aku ngelihat. Enggak gini. I agree. Cuman lu harus lihat bahwa gue somehow ada beberapa hal yang gue nggak suka dari Ronaldo, tapi banyak hal yang gue suka dari Ronaldo. Nah itu kan jarang nih orang sorot nih, Coach itu dianggap hater 100% Ronaldo. Bullshit gue haters Ronaldo. Gue cuma suka ngebully fansnya aja. Postingan itu aja. Dia enggak. Apa yang Coach suka? You have to respect orang yang seumur gitu bisa dengan fit. Dia lahir dari keluarga miskin, angger. Dia tahu hidup susah, nggak bisa makan itu seperti apa. Sampai dia bisa sukses, itu kan investasi yang luar biasa. Bukan hanya mental, tapi juga di fisik. Dia tahu bahwa bakatnya masih di bawah Messi, jadi harus effortnya 2 kali lipat lebih banyak
untuk bisa menyimbangi Messi. Bukan setara ya, menyimbangi ya. Menyimbangi. Menjadi kompetitor ya. Menjadi kompetitornya Messi. Bahkan waktu di Portugal kemarin, gue ketemu salah satu orang, yaitu yang perusahaannya di-hire untuk jadi recovery partnernya Cristiano selama di Al Nassr. Jadi satu perusahaan yang ngurusin recovery-nya dari ice bath sampai gimana soal stretching segala macam, visio. Ini satu perusahaan dia hire dengan duitnya sebanyak itu. Lu tahu? Ya. Dulu pemain strikernya Arsenal yang pernah main dari Afrika siapa? Adebayor. Adebayor. Gue nonton interview Adebayor. Adebayor ke Real Madrid. Oke? Agennya bilang, lu latihan jam 9. Jadi make sure lu jam 8 datang biar lu menunjukkan ke mereka lah bahwa lu niat profesional. Dia bilang, oke lah, sekali-sekali pun nggak apa-apa. Datang jam 8 ke Real Madrid. Dia bilang sepi nggak ada orang, cuman cleaningnya aja. Tiba-tiba dia dengar suara di bawah. Dia bilang, gue nggak tahu latihannya di mana, gue belum tahu tempat stadionnya seperti apa, training centernya seperti apa. Gue tanya cleaning, itu suara apa? Jam 8 dia. Itu suara apa? Oh itu Cristiano Ronaldo lagi berenang latihan. Ronaldo jam 7 udah di lapangan. Komitmennya besar. Jadi dia udah latihan dulu. Jam 7 dia udah berenang dan lain-lain. Latihan pemanasan. Baru jam 9 latihan. Adebayor dengan songongnya mau menunjukkan dia nomor 1. Ternyata dia bilang Ronaldo duluan. Nah ini effort yang harus kita hargai. Dan sebenarnya kan bisa dicontoh ya, karena kan bisa bukan gift genetik. Bisa dicontoh. Garnacho itu kan ngefans banget sama Ronaldo. Cuman gue nggak ngelihat Ronaldonya sama sekali. Yang slide shoe-nya ya. Yang dicontoh cuman songongnya Ronaldo aja itu. Ya kan? Tapi as a footballer, definitely gue respect Ronaldo bahwa dia di usia segini masih bisa main lah. Walaupun kelihatan banget udah ngentro banget lah. Ya, aging nggak bohong lah. Aging nggak bohong. Tapi itu lagi-lagi soal mentality kan. Mentality. Lu ketika punya uang banyak, lu akan investasikan untuk apa? Termasuk untuk diri sendiri. Itu Abel Xavier kan cerita. Iya. Kawan lu ya? Iya. Lu masih berkawan? Gue berkawan dengan semua orang. Iya. Bukannya Anda agak... Enggak. Yang handsball di Euro kan. Iya. Dia klarifikasi sejam tuh cerita itu ke Koci itu. Dia bilang pemain bola dia itu main di banyak klub dan kebanyakan cadangan kan. Super sub lah, spesialis super sub. Kayak Rocky Junior lah di zamannya. Iya. Tapi kita harus respect bahwa somehow banyak klub besar yang mau dia. Liverpool, PSV, sampai LA Galaxy, Galatasaray dan lain-lain, Sporting, Benfica. Bahkan Liverpool, Everton dia pernah dua-duanya kan? Iya, Liverpool. Artinya dengan bakat pas-pasan, lu bisa main di klub. Kenapa? Dia bilang, gue invest di body gue. Jadi gue selalu punya personal trainer. Liburan nggak liburan, personal trainer yang mengarahkan gue untuk hidup sehat, untuk latihan ini, latihan itu. Dan nggak semua. Bahkan terakhir gue baca interviewnya pemain pelatih mana gitu lupa gue. Pelatih Brasil Pak Palmeiras atau siapa? Yang Luis Philippe. Phil Solari. Bukan yang baru di Piala Dunia World Cup. Felipe kalau nggak salah namanya. Anyway, salah satu mantan pemain Chelsea yang jadi pelatih di salah satu klub Brasil, dia bilang anak muda zaman sekarang itu jangan invest di mobil, di branded stuff, atau mereka harus invest yang Abel bilang pada dirinya, pada dirinya sendiri, karena mereka masih dalam tahap berkembang. Itulah yang Arsene Wenger protes di Eropa, pertandingan terlalu banyak sehingga membuat pemain-pemain muda nggak punya waktu untuk berinvestasi pada dirinya lagi gitu. Karena that is the problem dengan lu benar, ini yang jadi masalah dengan sepak bola zaman sekarang. Anak muda atau bahkan pemain yang mungkin 22 atau 22 nggak dikasih ruang lagi untuk bereksperimen. Karena setelah 18 tahun lu udah nggak punya jam belajar lagi, udah harus apalagi zaman sekarang lu nggak perform diganti. Nggak akan ada yang kayak Socrates itu ya. Iya.